Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi sistem tertanam atau embedded system pertemuan 2. Dan ini materi pertama di pertemuan untuk sistem tertanam. Nah, ini adalah pengertian yang diambil secara global oleh ataupun dari Wikipedia. Dari sini dikatakan an embedded system is a special purpose computer system designed to perform one or a few dedicated function. Jadi di sini dikatakan bahwasanya sistem tertanam itu ataupun embedded system adalah sebuah komputer yang sifatnya spesial atau komputer yang berfungsi khusus gitu ya. Jadi embedded system ini ataupun sistem tertanam ini yang merupakan sebuah komputer khusus ataupun spesial komputer yang didesain untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi dalam sebuah sistem. Ya, jadi ini katanya juga dari Bapak Jazi Eko Istianto yang saya kutip juga, special purpose computer built into a large device. Artinya spesial komputer yang merupakan bagian dari sistem tertanam ini itu ditanamkan ataupun berada di dalam sebuah device yang lebih besar. Ya, jadi kalau di sini kita sudah bisa meranggapan bahwasanya sistem tertanam itu adalah sistem yang memang dipasangkan ataupun ditanamkan di dalam sebuah sistem yang besar, ya, yang didesain bisa menjalankan satu atau beberapa fungsi. Ya, jadi sifatnya adalah spesial. Nah, jadi di sini ada kesimpulan sistem embedded ataupun embedded system adalah sistem yang menempel di sistem yang lain, ya, karena dia konsepnya yang ditanamkan tadi. Kemudian sistem embedded merupakan sebuah sistem ataupun rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Jadi ada beberapa, bisa saja nanti sebuah sistem besar itu terdiri dari beberapa bagian dari sistem tertanam. Ya, jadi dia sistem yang besar tersebut itu bukan merupakan dari sebuah sistem elektronik. Ya, jadi disinilah proses embedded system itu dilakukan. Kata embedded menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dia memang harus kondisinya ada di sistem yang lain, yang konsepnya sistem tersebut jauh lebih besar. Nah, sistem embedded ataupun sistem tertanam biasanya merupakan aplikasi sistem spesifik yang didesain khusus untuk aplikasi tertentu. Ya, jadi memang dimanfaatkan untuk menjalankan satu fungsi tertentu. Berbeda dengan sistem digital, nah mungkin Anda nanti juga sudah belajar harusnya. Jadi sudah belajar sistem digital. Jadi sistem digital ini desainnya itu adalah untuk yang general purpose. Artinya yang konsepnya lebih menyeluruh. Sistem embedded diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Nah, kata kuncinya di sini ada memanfaatkan microcontroller. Inilah yang nanti bakalan dipelajari di dalam praktikum. Nah, sistem tertanam dapat memberikan respon yang sifatnya real time dan banyak digunakan pada peralatan digital. Nah, contohnya bisa saja nanti dalam bentuk jam tangan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa special purpose? Ya, kenapa dia disebut sebagai bagian yang spesial gitu ataupun bagian dari komputer yang spesial. Nah, di sini ada perbandingan antara yang special purpose dengan yang general purpose. Nah, general purpose komputer atau kita singkat dengan GPC itu contohnya itu adalah PC. Ya, jadi di PC itu bisa diberi beberapa program untuk masing-masing keperluan yang berbeda. Nah, contohnya di sini satu PC bisa diinstal dengan berbagai macam aplikasi, sekaligus bisa dijalankan satu atau dua aplikasi tersebut, malah 3, 4, 5. Nah, jadi aplikasi ataupun komputer yang sifatnya general itu bisa menjalankan beberapa aplikasi tertentu secara sekaligus. Nah, contohnya di sini misalkan ada MATLAB dan aplikasi desain grafis dalam bentuk Photoshop yang dilakukan secara sekaligus. Nah, jadi untuk yang GPC ataupun yang general purpose komputer
dia memiliki konsekuensi kalau kita menggunakan yang modelnya general ini, artinya ukuran komputernya itu menjadi besar. Ya, kalau besar tentu membutuhkan resource dan peripheral yang juga besar. Hard disk-nya harus besar, RAM-nya juga harus besar, VGA-nya juga harus besar. Kemudian kalau semuanya sudah besar, tentu dia boros daya. Jadi daya yang dibutuhkan itu memang banyak. Apalagi jika dipanjar, ya, ataupun dihidupkan secara terus-menerus. Contohnya saja misalkan server lah. Nah, selain dia dayanya harus dihidupkan terus-menerus, dia juga harus membutuhkan resource yang besar karena konsepnya yang melayani. Ya, karena server kan kondisinya melayani klien gitu ya. Nah, itu konsekuensi dari general purpose computer. Nah, yang untuk special purpose computer atau SPC itu adalah sebagai solusi dari yang general tadi, yang semuanya membutuhkan kondisi yang besar gitu ya. Jadi SPC itu komputer kegunaan yang khusus ya ataupun spesial. Jadi komputer yang diprogram hanya untuk keperluan tertentu, hanya satu fungsi. Ya, misalkan ada kalkulator, ada pengatur suhu, komunikasi dan lain sebagainya. Jadi memang untuk hanya keperluan tertentu dan diprogram untuk itu. Kemudian dia membutuhkan resource yang cukup sedikit, memorinya tidak perlu besar, I/O-nya tidak perlu banyak. Ya, karena dengan dia butuhnya resource-nya sedikit, tentu dia hemat daya. Jadi karena konsumsi RSPC biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan yang general. Nah, compactnya itu SPC ataupun general purpose special purpose computer ataupun komputer yang digunakan untuk khusus ini itu sudah dikemas dalam bentuk IC atau bahkan ada juga yang sudah dalam bentuk chip. Nah, artinya dia siap dipakai. Nah, contohnya di sini kita bisa gunakan model yang microcontroller. Oke, kita next. Kemudian di dalam struktur sistem tertanam, nah ini tidak ubahnya dengan pembahasan dengan general purpose komputer gitu ya, ataupun yang kondisi komputer layaknya komputer biasa. Ya, jadi di sini juga ada primary memory gitu ataupun memori utama. Kemudian dia juga punya CPU-nya, bagian unit untuk pemprosesnya. Kemudian ada bagian input output device. Ya, di sini ada AD converter, UART, infrared port dan lain sebagainya. Nah, di mana keseluruhannya ini disuplai oleh sumber tegangan yang disebut dengan power supply. Nah, jadi struktur untuk sistem tertanam ini tak ubahnya dengan yang model general purpose computer. Nah, kalau kita mengacu atau melihat sejarah, jadi sistem tertanam modern itu ataupun yang sudah dibuat embedded system modern yang pertama dibuat ataupun dikenali itu adalah dalam bentuk AGC, ya Apollo Guidance Computer. Jadi dikembangkan oleh Charles Stark Draper di MIT Instrumentasi Laboratorium. Jadi itu ada di tahun awal-awal 60-an. Jadi AGC ini adalah onboard digital komputer, jadi papan komputer digital yang sifatnya khusus tadi, tidak secara general. Jadi diinstal di setiap aircraft program Apollo. Jadi nama program itu adalah Apollo. Nah, di dalam AGC ini itu sebuah onboard computation untuk mendukung spacecraft guidance. Jadi untuk navigasi dan kontrol di dalam sebuah pesawat gitu. Di Apollo Flight Computer adalah yang pertama menggunakan IC. Katanya sejarahnya ini. Pertama sekali menggunakan IC untuk sistem tertanam itu dalam Apollo Flight Computer. Ya. Jadi software AGC ini ditulis dalam bahasa assembly. Ya, walaupun tadi menggunakan modelnya Apollo gitu ya. Jadi bahasa assembly itu disebut bahasa assembly AGC. Ya, yang berbasis Apollo tadi. Nah, kita tahu ya assembly ya, bahasa rakitan gitu ya. Nah, onboard ini, yang AGC ini, dia memiliki RAM hanya 2 kW. Nah, ROM-nya juga 36 kW. Nah, dia memiliki boot cycle time itu 11,72 mikrodetik. Ya, kemudian ada the memory word length itu 16 bit, 15 bit of data.
dan 1 out parity bit. Nah, kemudian next, ini bentuknya dari EGC. Jadi ini yang menggunakan model sistem tertanam pertama yang ditetapkan ataupun ditanamkan di dalam pesawat terbang ya, sebagai bagian dari guidance gitu ya, artinya sebagai navigasi dan juga kontrol. Nah, ini contohnya. Ada beberapa komponen yang bisa ditanamkan ataupun sistem tertanam ini bisa di dalam sebuah sistem yang besar tadi. Contohnya tadi ada EGC di dalam pesawat terbang misalkan. Ya, jadi banyak lagi dalam proses proses embedded system ini dibuatkan di dalam sebuah sistem yang lain. Misalnya di dalam mobil, nah misalkan ada pengereman otomatis gitu ya. Nah, embeddednya itu hanya untuk khusus pengereman otomatis. Ya, atau di dalam kereta api kontrol laju kereta misalkan. Atau penentuan radar, hanya ngecek radar saja. Ya, bahkan yang paling simpel itu ada di dalam mainan gitu ya. Fungsinya hanya untuk menghibur, hanya menggunakan rekaman suara mungkin gitu. Nah, ditaruh di dalam mainan, dia akan memutar rekaman suara tersebut di dalam kepingan IC microcontroller tadi. Ya, jadi banyak sekali tempat gitu ataupun penanaman dari sistem yang bisa ditanamkan di dalam sebuah sistem yang besar. Ya, dengan menggunakan model embedded system. Jadi aplikasinya itu sungguh sangat banyak sekali. Ya, dimanapun pengembangan dari otomotif, elektronik, dan lain sebagainya itu memanfaatkan ataupun menambahkan konsep-konsep dari embedded system. Nah, sekarang kita lihat embedded system itu ada di mana-mana. Telepon seluler, jam tangan gitu ya, kalkulator, dan lain sebagainya. Itu sungguh sangat banyak sekali. Nah, ini contohnya bidang aplikasi embedded system tersebut itu ada di bidang telekomunikasi. Jadi ada sistem sambungan telepon kabel, ponsel, dan lain sebagainya. Ada consumer elektronik, ya, ada MP3 player, PlayStation, bagian suka main game, ada VCD DVD player, dan lain sebagainya. Household appliance, ya, peralatan-peralatan di rumah tangga, mesin cuci, mesin lemari es, microwave oven, pengaduk kopi, pemanas kopi, dan lain sebagainya. Kemudian transportasi, contohnya saja untuk transportasi darat pada kendaraan roda 4 mobil, ada GPS-nya, ada sistem pengapiannya, mungkin ada tadi adalah pengeremannya, dan lain sebagainya. Peralatan medis ini banyak sekali memanfaatkan embedded system, ya, stetoskop, USG, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi embedded system yang bertebaran di sekitar kita. Nah, jadi di sini ada karakteristik embedded system ataupun karakteristik dari sistem tertanam. Yang pertama itu adalah menjadi bagian. Nah, jadi bukan bagian utama, tapi dia menjadi bagian mendukung dari sebuah sistem yang besar. Contohnya di sini ada sistem pengapian yang merupakan embedded system dari suatu sistem mobil, gitu ya. Ada VCD player, terdapat sistem decoder MPEG, ya, yang untuk mengubah kondisi encoder-decoder, gitu ya. Ada modul Bluetooth pada handphone, modul wireless pada handphone, dan lain sebagainya. Kemudian selain menjadi bagian tadi, yang kedua itu adalah terdiri dari hardware dan software. Nah, tentu saja kalau ada hardware tentu ada software. Nah, jadi pada sistem tertanam itu softwarenya itu disebut sebagai firmware. Ya, firmware. Jadi sebuah program yang sudah memang ditanamkan dan tidak dirubah lagi gitu ya. Ada aplikasi spesifik. Ya, jadi hardware dan software itu dirancang untuk aplikasi yang spesifik ataupun aplikasi yang khusus, aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, reprogrammability adalah suatu kebutuhan. Nah, sekarang embedded system ini bagaimana bisa dilakukan proses program ulang. Ya, karena konsepnya yang di awal itu adalah firmware, ya, yang memang sudah diprogram sebegitu rupa gitu ya, dan tidak dirubah lagi. Nah, bagaimana nanti embedded system ini harus bisa melakukan proses perubahan gitu ya, sesuai dengan
kebutuhan. Kemudian karakteristik berikutnya itu adalah bisa interaksi dengan dunia fisik. Nah, kemudian ada domain spesifik dari prosesornya itu. Jadi dia bisa menggunakan yang modelnya digital signal processor, DSP, atau menggunakan microcontroller yang bakalan kita bahas di praktikum, atau juga menggunakan microprosesor yang kondisi sifatnya lebih general. Itu tidak jadi soal. Kemudian ada application specific integrated circuit. Jadi ada terminologi untuk rangkaian digital yang bisa dikonfigurasi. Ada CPLD, ada FPGA. Nah, berikutnya arsitektur dasar dari sistem tertanam. Ya, jadi di sini ada mechanical, optical, itu bagian dari subsystem yang dikemas menjadi bagian dari indera. Nah, yang sering di dalam media elektronik itu kita sebut sebagai sensor. Nah, kemudian di dalam dari sensor tadi dia masuk ke bagian sistem berikutnya itu dalam bentuk hardware. Ya, dalam hardware-nya itu ada digital subsystemnya, ada analog subsystemnya. Jadi kondisi sensor tadi yang bisa memprediksi ataupun mengambil input dalam bentuk analog itu bisa harus dirubah oleh si hardware tadi, dirubah ke digital, nanti dari digital dijadikan lagi dalam bentuk analog, ditampilkan dalam bentuk aktuator. Nah, di mana di dalam hardware-nya tersebut harus ada software sebagai logik dari pemrograman logika dari embedded system yang kita buat ataupun yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat detailnya seperti ini, ya bagian tengah ini ada UC, itu adalah microcontroller. Nah, dia ada hubungannya dengan user interface, berhubungannya dengan digital sensor processor. Ya, kemudian di sana ada sistem busnya, ada controller proses, user interface, hardware software, dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan, misalkan untuk user interface, itu untuk interaksi dengan pengguna. Ya, jadi ada bagian interaksinya. Bisa pakai keyboard, pakai touchpad, pakai mouse, gitu ya, pakai keypad, pakai touchscreen, dan lain sebagainya. Jadi itu bagian yang mendasari antara si pengguna manusia dengan sistem. Kemudian ada namanya ASIC. Nah, jadi bukannya lagu Ayu Ting Ting gitu ya, ASIC. Nah, ASIC di sini itu adalah application specific integrated circuit. Jadi fungsinya itu yang spesifik. Ya, misalkan ada seperti motor kontrol, data modulator, ya, modulasian gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian pemprosesnya yang mengontrol embedded tersebut, ya, sistem embedded tersebut. Nah, di sini rata-rata memang menggunakan model microcontroller. Ya, jadi di sini dikatakan bagian dari microprosesor. Pertemuan berikutnya nanti kita bakalan bahas microcontroller apa, microprosesor apa, dan sebagainya. Kemudian di dalam detail embedded system itu ada namanya RTOS, ya, Real Time Operating System. Jadi terdiri dari semua software untuk dikontrol sistem dan interface pengguna. Jadi semuanya ada di RTOS ini. Kemudian ada user interface process, jadi bagian dari RTOS tadi yang menjalankan perangkat lunak untuk kegiatan interface pengguna. Jadi antara si user dengan si proses mikronya tadi itu ada bagian yang namanya dari user interface process. Ya, di mana di dalamnya itu berisi RTOS, Real Time Operating System. Kemudian ada bagian controller proses, itu bagian dari RTOS tadi, di mana programnya tadi yang menjalankan software untuk timing dan kontrol antara berbagai unit dari sistem embedded tadi. Kemudian di sana juga ada DSP, digital signal processor, merupakan jenis dari microprosesornya. Ada DSP assembly code, kode untuk DSP yang disimpan di dalam memori program nantinya. Kemudian ada DPM, ya, dual ported memory, data memori yang dapat diakses oleh dua prosesor pada saat yang sama. Itu jika seandainya ada proses lebih dari satu. Nah, ini untuk pengantar dari embedded system ataupun sistem tertanam. Nah, di pertemuan satu ini banyak sekali istilah-istilah yang mengacu kepada bahasa Inggris komputer. Nah, beberapa bagian ada yang saya merahin. Ya, di sini ada ASICRAFT misalkan, ada resource peripheral, microcontroller gitu ya.
Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini tugasnya itu adalah Anda cari arti ataupun fungsi atau apapun lah yang mengetahui yang bisa mengetahui ketika ini disebut Anda paham, misalkan gitu ya. Misalkan contoh special purpose. Jadi ini embedded system gitu ya. Kalau general purpose itu komputer pada umumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, misalkan resource itu apa gitu ya. Peripheral itu apa. Ini juga ada aircraft gitu misalkan. Kemudian ada board head cycle time. Ini maksudnya apa? Ada operating bit. Nah, selain yang dimerahin itu juga boleh dicari untuk referensi dari istilah-istilah yang ada di embedded system. Ya, karena nanti pertemuan berikutnya ketika kita ketemu istilah ini lagi, wah ini berarti ini gitu ya. Berarti nah ini gitu. Ini seperti itu. Ya, apalagi di sini misalkan ada firmware. Ya, firmware ini seperti jenisnya itu seperti apa sih gitu. Software yang bagaimana yang bisa disebut sebagai firmware. Nah, jadi tidak selalu semua software itu firmware gitu misalkan. Nah, sehingga Anda tahu ketika Anda sebut firmware, Anda sudah terbayang bahwasanya firmware-nya adalah ini. Nah, jadi tugas pertama itu, nah di sini banyak sekali istilah-istilah bahasa komputer gitu ya. Nah, mungkin hanya sedikit yang dibikinkan dalam bentuk keterangan. Nah, sisanya boleh dicari. Misalkan ada dalam digital signal processor itu ada dalam bentuk codec misalkan. Nah, codec ini apa sih? Ada juga dalam bentuk dual port memory. Apa sih dual port memory gitu? Sistem bus ini apa sih? Karena nanti kan ketika kita bahas sistem bus, ada lagi ketemu data bus, ada control bus gitu ya. Ada address bus. Nah, itu apa sih gitu? Nah, sehingga istilah-istilah komputer ini harusnya sudah tidak asing lagi. Ya, walaupun dalam proses pengucapan kadang kita masih sering salah gitu ya, tapi setidaknya kita paham wah ini maksudnya apa. Misalkan ada UC ini berarti microcontroller. Microcontroller itu apa? Nah, nanti kita bahas lagi lebih dalam. Ya, jadi tugas pertamanya itu di pertemuan satu modul yang singkat ini dicari beberapa istilah, kemudian diartikan, dicari fungsinya seperti apa, kemudian kalau bisa dipahami lebih mendalam. Sehingga nanti ketika ketemu istilah lagi kita paham. Nah, tugas ini ditulis tangan, ya, ditulis tangan. Kemudian setelah ditulis tangan, difoto nantinya, difoto, gabungkan fotonya, mau dijadikan PDF nanti boleh hasil tulisan tangannya, mau di scan juga tidak jadi soal. Kemudian dikirimkan sebelum pertemuan 4. Ya, berarti kalau sekarang kita sudah 1-2. Berarti pertemuan hari Senin depan itu adalah 3. Berarti proses pengiriman itu sebelum pertemuan 4. Ya, dikirim nantinya itu di dalam e-learning di tugas pertemuan 2. Ya. Jadi kalau seandainya bingung silahkan di rewind lagi videonya, dicek apa yang harus dikumpulkan. Oke, kita tutup dulu pertemuan 2 ini dengan materi pertama dari embedded system. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.